mengajak kita membuka bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya ke-11. Malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana respon kita ketika kita mengalami kenyataan hidup yang mungkin baik, mungkin buruk, tetapi bagaimana respon kita untuk menanggapi hal itu. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang kelima ini, kita akan lihat bersama-sama bagaimana Petrus dan teman-temannya panjang malam berusaha menjala ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ini bukan hal biasa sebetulnya, karena Petrus adalah nelayan yang profesional. Dia tahu persis tempat-tempat di mana ada ikan, dan Alkitab mengatakan dia telah bekerja sepanjang malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Setelah pagi hari dia membersihkan jalannya, mereka sangat lelah, mereka sangat kecewa. Pada saat itu Yesus datang dan berkata kepada Petrus, "Petrus, aku mau memakai perahumu." Maka Petrus mempersilahkan Yesus menggunakan perahunya untuk digunakan menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang darat dan terbakar jala, maka mereka akan mendapatkan banyak ikan. Pertanyaannya buat kita, bagaimana kita dapat meresponi setiap kenyataan kehidupan yang kita alami? Kita akan belajar bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang kelima. Saya melihat ada 3 respon yang dibuat oleh Petrus dan teman-temannya. Ketika mereka mengalami kegagalan, mereka sadar bahwa mereka telah bersalah. Setelah itu respon mereka kepada Allah itu luar biasa. Itu yang kita mau belajar hari ini. Saya sangat percaya sepanjang kehidupan ini pernah kita mengalami kegagalan. Ada banyak hal yang mungkin kita mengalami keuntungan, tetapi dalam proses perjalanan sepanjang 1 tahun itu tidak gampang. Ada keberhasilan, ada kegagalan, tetapi bagaimana kita dapat meresponi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita belajar bersama-sama bagaimana saudara dengan banyak media hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau kita lihat dari pembacaan ini, bagaimana respon Petrus ketika dia sudah bekerja keras di Danau Genesaret, tetapi hasilnya nihil. Kenyataan hidup yang dia sudah berusaha mati-matian, tetapi Alkitab mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Saya sangat percaya di dalam hidup kita bukan kita tidak berusaha. Kita sudah berusaha secara maksimal, tapi kadang-kala kita tidak mendapatkan apa-apa. Jangan menyerah. Kalau kita lihat dari konteks ini, bagaimana respon Petrus ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia sudah capek sepanjang malam, dia berusaha dan Alkitab mengatakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus datang menyuruh, memerintahkan kepada dia untuk pinjamkan perahunya. Setelah pinjamkan perahunya, dia harus dorong ke tempat yang paling dalam. Ini satu pekerjaan yang kadang-kala, kalau saya seperti Petrus, saya akan bilang begini, Tuhan, saya sudah capek. Sepanjang malam saya sudah berusaha. Sepanjang malam saya sudah berusaha dan saya tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang kau datang dan kau minta saya untuk pakai perahu saya, dan setelah pakai perahu saya suruh saya lagi untuk maju ke tempat yang paling dalam.
minta maaf saja Tuhan. Saya sudah lelah, saya sudah capek. Tidak demikian dengan Petrus. Alkitab mengatakan ketika dia sudah capek, dia sudah lelah, sepanjang hari dia bekerja, sepanjang malam dia bekerja, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi responnya itu luar biasa. Ketika Tuhan bertemu dengan dia menyerahkan perahunya kepada Yesus untuk dapat dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan itu saja, bahkan Tuhan menyuruh Petrus, dorong lagi perahu ke dalam. Ini pekerjaan tambahan. Tapi Petrus meresponi dengan luar biasa. Petrus serahkan perahunya. Coba kita bayangkan, ketika dia sudah berusaha mati-matian tidak ada dapat ikan, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pinjam perahunya. Setelah Tuhan memberitakan kebenaran, Tuhan bilang tolak perahu ke dalam. Ketika dia tolak perahunya, Tuhan bilang begini, sekarang kau tebarkan sudah jalan. Apa yang terjadi? Hal pertama, tidak dapat apa-apa, sudah berusaha mati-matian. Tapi ketika dengan Tuhan, hanya maju sebentar saja, dia mendapatkan ikan yang paling banyak. Amin. Ini berbicara kepada kita bahwa respon terhadap tantangan kehidupan ini, saudara dengan saya harus optimis bahwa ketika saudara dengan saya, kita menyerahkan perahu kita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, minta Tuhan biar pakai perahu itu, maka urusan ekonomi kita, urusan yang lain-lain, Tuhan akan memberkati. Amin. Itu jelas di dalam konteks ini. Sepanjang hari tidak dapat apa-apa, dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan kehebatan yang luar biasa, Alkitab katakan nihil, tidak dapat. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hal yang pertama yang Yesus minta dari Petrus, serahkan dulu perahu. Bersedia tidak serahkan perahu itu? Bersedia tidak menyerahkan segala usahamu itu? Bersedia tidak menyerahkan semua pekerjaanmu itu untuk Tuhan? Bersedia tidak menyerahkan semua hal itu kepada Tuhan? Dan Tuhan siap memakai itu. Dan ketika dia memakai itu, dia katakan, maju sedikit saja ke depan, tebarkan jalan manusia. Hal pertama, tidak dapat apa-apa. Padahal ini sepanjang malam, cuaca kadang-kala malam itu paling ramai kalau ikan. Kalau pagi air minta maaf saja. Tapi ini pagi hari, sudah lelah, sudah capek. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan minta perahu, Tuhan minta Petrus dorong lagi perahunya ke depan. Cuma sebentar saja, berkat itu luar biasa. Amin. Saya mau katakan dalam sepanjang kehidupan kita, bahwa kita harus mengundang Yesus dalam perahu kita. Awalnya Petrus sudah berusaha dengan kekuatan, kepintaran, kehebatan, hasilnya nihil. Alkitab katakan di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sepanjang tahun ini, kalau tahun yang lalu saudara dengan saya mungkin pernah gagal, mungkin respon kita kepada Tuhan, kita bersungguh-sungguh, kita putus asa, kita kecewa. Di tahun 2014 ini, 2024 ini, Tuhan, saya mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar perahu saya ini kau pakai sudah Tuhan. Biar apa yang ada kehidupan saya ini kau pakai sudah Tuhan. Ketika Tuhan menggunakan itu, maka Yesus minta kesediaan kita saja sebetulnya. Kesediaan untuk membuka diri terhadap kehadiran Tuhan dalam situasi yang sangat buruk. Ini situasi sangat buruk ini. Sudah capek, sudah lelah. Betul. Sepanjang malam sudah berusaha. Biasanya orang pulang dari laut itu cuci jalan karena takut kalau masih ada jalannya kena air asin, itu biasanya cepat sobek gitu. Dia harus cuci bersih baru bawa pulang. Kalau Pak Max itu orang laut ya, dia tahu gitu ya. Jadi harus cuci jalan dengan baik, kemudian digantung. Waktu mereka cuci itu Yesus datang. Ini capek ya, dalam keadaan capek. Nah, dalam keadaan capek Yesus bilang begini, Petrus, kasih perahumu. Nah, setelah sudah di perahu,
Sekarang Tuhan bilang begini, setelah Yesus memberitakan firman, banyak orang berdiri. Yesus menyampaikan firman. Setelah firman selesai, sekarang Tuhan bilang sama Petrus, dorong perahumu ke depan. Kalau saya macam Petrus, saya bilang begini, Tuhan, kalau kau mau kasih berkat, kasih sudahmu. Kasih sudah. Kenapa suruh saya lagi dorong lagi perahu ke depan? Kadang-kala Tuhan siap juga memberkati kita, tapi Tuhan mau bersedia tidak dalam situasi seperti itu. Bersedia tidak dalam situasi yang sangat buruk sekalipun. Kadang-kala Tuhan datang, dia menuntut sesuatu dari hidup kita. Mau tidak saudara yang saya berikan yang terbaik buat dia? Mau tidak ketika kita diperhadapkan situasi seperti Petrus, mampukah saudara dengan saya memberikan semuanya bagi Tuhan? Itu yang dibuat oleh Petrus. Respon Petrus, respon yang luar biasa. Dia tahu sepanjang malam dia gagal. Dia sudah capek. Dia sudah sangat lelah. Tapi Tuhan, kalau Engkau yang memintanya, saya mau serahkan semuanya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta, kau tidak tahu kan? Yang saya hadapi ini kau tidak mengerti baru. Tuhan sangat tahu. Dia sangat mengerti apa yang sedang kau alami. Dia tahu persis. Mungkin saudara pernah gagal seperti Petrus. Sepanjang malam sudah bekerja dengan Allah, hasilnya nihil. Tuhan minta sesuatu dari kita. Perahu kau serahkan dulu kepada Dia. Dia siap memakai perahu itu untuk menyampaikan kebenaran dan banyak orang diberkati. Berikan semuanya kepada Tuhan. Perahu itu diberikan, maka hasil yang lain Tuhan akan siapkan buat saudara. Amin. Responnya yang kedua, kalau yang tadi respon terhadap tantangan kehidupan, bagaimana Petrus menghadapi tantangan yang luar biasa, tapi responnya luar biasa. Bagian yang kedua, respon terhadap kesetiaan, ketaatan terhadap Tuhan. Kita lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dalam ini. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka koyak. Bagian yang kedua ini respon terhadap kesetiaan. Bagaimana Allah melihat kesetiaan dari Petrus. Sekarang Petrus dan murid-murid lain tidak berjalan sendiri, tetapi hari ini mereka mulai mengikuti arahan Tuhan. Kalau pertama itu ikut arahan sendiri, ya. Mau jalan kemana, mau buang jaring yang kemana, itu bebas. Tapi sekarang dia mau ikut saja arahan Tuhan. Kalau Tuhan kau yang perintahkan saya, maka saya akan lakukan. Tuhan bilang buang jalan di sebelah sini, dia ikut. Dia ikut arahannya Tuhan. Kalau tadi ikut dirinya sendiri, dia gagal. Tetapi responnya luar biasa terhadap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nah, bagian yang kedua ini mau berbicara kepada kita, Allah menuntut kesetiaan terhadap perintahnya. Hari ini Tuhan bilang begini, Petrus, buang jala sudah di sebelah sini. Dan Petrus taat sekali. Kali pertama hasilnya nihil. Sekarang karena ikut arahan Tuhan, ikut perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan, dia taat sekali. Dan ketika dia taat terhadap perintah Tuhan, hasilnya luar biasa. Alkitab mengatakan ketika dia mengikuti arahan Yesus, Yesus memberitahukan Petrus kemana dia harus berjalan, kapan dia harus buang jalan. Jelas ini perintah yang luar biasa. Yesus perintah ini kadangkala kelihatannya tidak masuk di akal gitu ya. Siang hari, pagi hari, tidak mungkin ini ada ikan, tidak mungkin.
Akhirnya Petrus menjawab begini, "Guru, sepanjang malam kami sudah bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya kami akan lakukan." Hasilnya mendapat banyak ikan. Ketika Yesus alam kehidupan kita, ketika Dia meminta waktu kita, tenaga kita, kekuatan kita, di situ Dia mau memberkati hidup saudara. Apa perintah Yesus kepada Petrus? Yang pertama, bertolak ke tempat yang dalam. Yang kedua, tebarkanlah jalanmu. Berarti berusaha keras. Jangan sudah tidak berusaha, duduk, tidak bekerja apa-apa, berdoa Tuhan bukan tingkat langit dan memberkati saya, minta maaf. Nah, kerja keras. Tuhan minta Petrus untuk bekerja dulu. Dorong perahumu ke depan. Kalau kau sudah dorong, maka ada berkat di sana. Amin. Berusaha keras. Itu sebabnya Petrus lakukan itu. Dan Petrus taat mengikuti perintah arahan ajaran Yesus. Ketika dia melakukan itu, maka ada berkat yang luar biasa. Saya mau katakan begini, bahwa sepanjang kehidupan kita, kadangkala Allah meminta sesuatu sepanjang kehidupan kita. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Memang Alkitab mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu segenap. Perintah Yesus kepada Petrus, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu. Petrus mengikutinya. Walaupun dia pernah gagal, tetapi dia siap mengikutinya. Bagian yang ketiga, kita lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10 ini berbicara tentang respon terhadap berkat yang sudah Allah siapkan. Kita lihat ayat yang ke-7 katakan begini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah padaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bagian yang ketiga ini berbicara kepada kita tentang respon terhadap berkat yang Allah sudah berikan. Setelah Allah memberkati mereka, bagaimana respon mereka? Saya melihat respon mereka luar biasa. Yang pertama adalah mereka membagikan kepada teman-teman yang lain. Berkat tidak hanya untuk diri kita cuma menjadi saluran. Coba kita bayangkan kalau seandainya mereka tidak panggil perahu yang lain, perahu itu akan tenggelam. Sejelas karena ikan terlalu banyak, perahu itu akan tenggelam. Tapi respon mereka bagaimana? Mereka panggil yang lain. Waktu saudara diberkati oleh Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Gereja Injil di Indonesia harus menjadi berkat bagi siapa saja. Gereja ini, saudara dengan saya, kita harus menjadi berkat. Mereka tidak egois untuk diri sendiri. Kalau seandainya mereka mau sendiri, maka jelas perahu kita akan tenggelam. Tapi mereka membagikan. Bukan saja mereka membagikan, tapi respon dari Petrus juga. Dia mengakui kekurangan, keterbatasannya di hadapan Dia. Dia terbuka, "Tuhan, saya berdosa. Tadi saya berpikir bahwa saya sudah capek, saya sudah lelah, sepanjang hari saya sudah bekerja dengan lelah. Tapi karena Engkau yang memberi perintah, saya ikut saja." Kenyataannya hari ini berkat begitu melimpah. Saya sangat percaya Petrus pasti menangis. Terima kasih Tuhan. Berkat ini terlalu banyak sekali. Akhirnya dia panggil perahu-perahu yang lain. Perahu-perahu yang lain juga mengisi perahunya hingga penuh.
Alkitab katakan. Setelah itu Petrus terjun ke dalam air. Dia menyadari bahwa dia telah bersalah kepada Tuhan. Bukan saja itu, tetapi dia siap mengikuti Yesus seumur hidupnya. Amin. Itu yang seharusnya saudara dan saya kerjakan. Setelah saudara dan saya sudah mengalami semuanya, maka harus ada keputusan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan Petrus meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus seumur hidupnya. Petrus pernah gagal dalam pengiringannya bersama Tuhan. Tapi ketika dia gagal, Tuhan bertemu lagi dengan dia. Waktu Tuhan bertemu dengan dia, Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, saya mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, saya mengasihi engkau dengan kasih filia. Saya tidak mau. Akhirnya Tuhan merendahkan, suaranya agak rendah. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau tahu hidupku. Tuhan mau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, mengasihi dengan kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Artinya kalau engkau mengasihi aku, kerjakanlah tanggung jawabmu itu. Kerjakan tanggung jawabmu itu. Omong kosong kalau saya katakan saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak kerjakan, saya punya tanggung jawab. Tuhan kalau mengasihi saya, gembalakanlah sudah. Kerjakan sudah itu pekerjaan. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita semua. Hari ini Tuhan minta dari kita semua mengasihi dia dengan tulus. Mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih agape, kasih yang Allah tuntut dari saudara dengan saya. Di tahun ini, mari saya mengajak kita semua, Gereja Injil Indonesia, mau mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi bukan dengan kata-kata, mengasihi dengan perbuatan kita. Banyak orang mengasihi hanya dengan, waduh kasihan ya, kasihan sekali ya, minta maaf. Itu omong kosong namanya. Kasih itu bukan hanya di bibir, kasih itu harus dibuat dalam tindakan nyata. Saya mau kasih. Mari saya mengajak gereja ini. Apa respon saudara terhadapnya? Mungkin pernah saudara gagal dalam pengiringan dengan Tuhan. Tapi hari ini dia minta darimu, serahkan perahumu, maka semua hal yang kau butuhkan dia akan mencukupkannya. Perahu itu dia mau pakai untuk memberitakan Injil. Perahu itu dia mau pakai. Serahkan semuanya kepada Tuhan hari ini. Mari mungkin kita banyak punya kekurangan, kita pernah gagal, Petrus juga pernah gagal, dan Tuhan ketemu dia lagi di pantai. Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini saya mengajak kita semua, mari sepanjang tahun ini saya katakan kepada, kasihilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasihilah dia. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian.